Selamat siang teman-teman, senang berjumpa dengan Anda lagi. Setelah banyak insight-insight menarik dari para panelis sebelumnya, maka di jam 3 hingga jam 4 ini kita akan diskusi bahas spesial tentang bagaimana kita menggunakan strength kita, kekuatan yang melekat pada diri kita untuk membantu seseorang atau kelompok atau tim kita, grup kita di dalam sesi coaching. Oke, itu adalah materi kita. Nah, sekarang kita pemanasan dulu ya, pemanasan dulu. Teman-teman yang kebetulan ada kertas dan pulpen, pensil, spidol di sebelahnya, coba tulis ya. Kali ini pakai tangan kiri ya, kali ini pakai tangan kiri. Boleh kalau ada handphonenya, boleh diukur berapa detik gitu ya, selesai menulis ini. Pakai tangan kiri. Coba tulislah kata-kata ini. Saya menggunakan kekuatan personal saya setiap hari. Ya, coba tulis pakai tangan kiri. Saya menggunakan kekuatan personal saya setiap hari. Oke ya, pakai tangan kiri dan tulisan itu mestinya bisa dibaca oleh orang lain ya. Jangan asal-asalan gitu. Oke, siapa yang sudah selesai boleh bilang dan tulis gitu ya. Dan kira-kira selesainya berapa detik gitu ya. Oke, supaya seru ini. Oke, 9 detik. Dan oke, 9 detik ya. Saya menggunakan kekuatan personal saya setiap hari. Nah, sekarang kalau sudah ganti dengan tangan kanan. Menulis yang sama lagi. Saya menggunakan kekuatan personal saya setiap hari. Berapa detik Anda menyelesaikannya dengan tangan kanan? Dan, oke. Dan, cepat sekali ya. Cepat sekali. Nah, teman-teman, ini adalah exercise sederhana. Bahwa untuk urusan menulis, ya, untuk urusan menulis, kekuatan kita ada pada tangan kanan kita. Kecuali kalau Anda adalah orang yang kidal, yang justru menulis lebih cepat pakai tangan kiri Anda. Nah, itu beda cerita, beda cerita. Nah, inilah sesi exercise kita untuk membuka diskusi selama 1 jam ini. Mengapa kita perlu menggunakan kekuatan kita ketika kita ingin menghasilkan sesuatu yang optimal? Pertanyaannya, loh Pak, kan tetap bisa menulis pakai tangan kiri. Ya bisa. Terbaca apa enggak? Ya terbaca, Pak. Berapa lama? Ya lebih lama, Pak. Apakah benar kita ingin menulis pakai tangan kiri supaya hasilnya lebih baik dari tangan kanan? Kan sudah terbukti berapa lama dan berapa cepat kita menulis lebih baik kalau kita adalah seorang yang dominan dengan tangan kanan kita. Oke. Mudah-mudahan exercise sederhana ini membuat sebuah pemanasan yang baik untuk diskusi kita. Maximizing coaching with strengths. Nah, kita limitasi bahwa strengths yang dimaksud di sini adalah berbasis pada Gallup-Clifton strength. Apa itu ya? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Nah, oke, kenalan dulu ya, kenalan dulu. Nama saya adalah Fatoni. Dalam konteks ini saya adalah seorang certified strength coach dari Gallup, juga menjadi member dari ICF International Coaching Federation bersama beberapa teman ya, bersama Pak Tanadi, Pak Andi, Pak Made menulis buku ya yang judulnya Strength Based Coaching. Jadi buku ini buku yang membedah secara mendetail bagaimana ketika kita akan melakukan coaching berbasis strength kepada seseorang atau kelompok ya. Jadi di sini dibagi spesifik seseorang atau kelompok. Nah, saya tidak sendirian, oke ya. Saya tidak sendirian di sini karena saya ditemani oleh Pak Budi Utoyo. Nah, Pak, say hello, Pak. Silakan, Pak. Ya, selamat sore Pak Fatoni dan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Budi. Lalu ada Pak Walang Kusmoro. Silakan say hello, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian, sahabatnya PWI, sahabatnya Pak Fatoni, sahabatnya Pak San. Saya terima kasih sudah berada di forum yang luar biasa ini Pak Fatoni. Oke. Terima kasih Pak Fatoni. Ya. Nah, beliau ini adalah orang-orang hebat gitu ya. Pak Wawang juga member dari ICF gitu ya. Beliau berdua ini sengaja menemani saya selama kurang lebih 1 jam ini. Beliau sebagai alumni dari BWI Strength Coaching Certification beberapa saat yang lalu. Nah, nanti pada sesi sharing ya di sekitar 30 menit di belakang, saya yakin beliau punya cerita yang menarik sekali ya, bagaimana melakukan coaching berbasis strength ya, Clifton Strength. Ada yang sudah mengcoaching profesor gitu ya, ada bahkan yang sudah mengcoaching seorang kepala daerah gitu ya. Keren nanti ceritanya keren. Pak Budi ini spesialisasinya mengcoaching startup gitu ya. Nanti Pak Budi akan cerita bagaimana mengcoaching startup. Pak Wawang ini spesialisasinya adalah family business ya, atau pabrik-pabrik. Beliau banyak membantu klien-kliennya di sana. Nah, nanti kita bahas itu dalam sesi sharing di 30 menit terakhir. Oke, kira-kira 20 menit saya akan menyampaikan pokok-pokok tentang coaching dan tentang strength. Kemudian kita lanjutkan sesi bertiga bersama beliau berdua. Oke, teman-teman. Kalau kita merujuk pada judulnya, oke ya, menggunakan strength untuk melakukan coaching, berarti kita punya 2 hal yang akan kita bahas di sini. Activity-nya adalah coaching. Sedangkan tools untuk melakukan coaching itu adalah strength. Oke ya. Nah, sama seperti gambar ini, ketika kita membuat sebuah figura gitu ya, activity kita adalah membuat figura. Apa tools-tools yang penting supaya figuranya itu bagus, rapi, presisi? Itu adalah beberapa tools yang tampak di gambar itu. Maaf, slide-nya belum nggak jalan, Pak Fatoni. Slide-nya belum jalan. Slide-nya nggak jalan? Iya. Bisa di slideshow, Pak, biar gede, Pak. Iya, sudah saya slideshow, Pak. Sudah muncul. Tapi nggak muncul slideshow-nya. Ini muncul. Share screen-nya salah, Pak. Share screen-nya dipilih yang slideshow. Iya, slideshow. Sudah. Muncul? Nggak muncul, Pak. Oke, kenapa ya? Padahal barusan saya pakai ini. Oke. Di stop share dulu aja, Pak. Kemudian di share ulang. Oke, saya close ya. Kemudian saya cari lagi. Bentar. Oke. Udah muncul? Muncul? Belum Mbak Fat. Nah, mulai. Udah? Nah, keren. Sudah, Pak, sudah. Oke. Ya, ini Pak Budi Utoyo dan Pak Wawang ya. Beliau adalah alumni dari BWI Strength Coach Certification. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke coaching dulu ya. Karena waktu kita yang membatasi, maka sesi di depan ini akan lebih banyak berbicara mengenai strength. Nanti tentang coachingnya akan kita bahas di sesi waktu sharing dengan beliau berdua. Oke ya. Nah, coaching itu menurut Gallup adalah sebuah interaksi antara seorang coach dengan individu atau grup yang punya tujuan utama untuk menggali pikiran, menggali ide, menggali insight dari orang yang kita coach, memotivasi mereka, dan yang penting adalah memfasilitasi pertumbuhan atau perkembangan kinerja dari individu atau grup yang kita coaching tersebut. Nah, ada hal filosofis dan hal teknis di balik definisi ini. Oke ya, yang nanti tidak kita bahas secara mendetail, tapi secara sekilas saja.
kalau kita berbicara dari sisi filosofis, maka kita sebagai seorang coach harus yakin ya bahwa seseorang itu yang datang kepada kita datang dalam sebuah paket lengkap antara kelebihan yang dimilikinya berikut dengan kelemahan yang ada pada dirinya juga. Ya. Kemudian filosofis yang kedua, kita yakin bahwa proses coaching akan membawa dampak membantu kepada yang bersangkutan. Oke? Dan filosofis yang ketiga, sebagai seorang coach, nah ini bahasa apa? Kerennya adalah due professional care, ya. Kita punya kepedulian secara profesional bahwa kita sebagai coach akan menuangkan pengetahuan dan pengalaman kita kepada kunci kita, ya, klien atau coach atau talent. Nah, itu biasanya sebutan dari orang yang kita bantu, ya. Sedangkan coach itu adalah orang yang membantu. Nah, sisi teknisnya, ya tentu saja ada metode, ada framework, ada alur diskusi, ada kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach. Nah, setidaknya kita mesti punya kompetensi bagaimana kita melakukan mendengar secara aktif, kemudian sebelum itu kita membuat sebuah pertanyaan yang berbobot, dan sebelum itu kita menciptakan suasana yang nyaman di depan supaya proses coaching kita damai, lancar, cair, dan berhasil. Nah, itu aspek-aspek teknisnya yang kita tidak akan terlalu masuk ke sana. Nah, yang kita mau masuk lebih dalam adalah tentang ini, tentang strength-nya, ya, strength-nya. Jadi ingat-ingat bahwa kita sebagai seorang coach punya keinginan tulus membantu klien kita, membantu talent, membantu coach kita untuk berkembang menjadi lebih baik. Nah, kira-kira itulah apa namanya grounding rules-nya dulu. Nah, kalau kita bicara tentang strength, ya berarti kita menggunakan definisinya Gallup, ya. Menurut Gallup, strength itu apa sih? Strength itu adalah kemampuan kita menghasilkan sebuah prestasi atau kinerja yang bagus pada tugas-tugas tertentu secara konsisten. Oke ya, kalau teman-teman ingat di awal tadi, pada tugas kita menulis, berarti strength kita adalah berada pada tangan kanan. Nah, lantas Gallup bilang bahwa strength itu dihasilkan dari talenta. Talenta itu apa? Talenta itu semacam tanda lahir yang sebagian besar adalah bawaan dari kita. Bawaan lahir maksudnya. Lantas itu diasah, ya, bahasa Gallupnya adalah diinvestasi, ya, diberi investasi, diasah dengan pengetahuan, ditempa dengan latihan dan pengalaman-pengalaman. Sehingga Gallup bilang talenta murni itu belum menjadi sebuah strength kita ketika kita belum menginvestasikan waktu, pengalaman, pengetahuan, dan latihan-latihan atas talenta tersebut. Ya. Nah, ini barangkali sebuah fable yang seringkali teman-teman dengar. Suatu ketika ada TK, ya, taman kanak-kanak hewan, yang muridnya adalah kelompok burung, kelompok kucing, kelompok anjing, dan kelompok bebek, gitu ya. Pada hari pertama, pelajarannya adalah berlari, gitu ya. Oh, kucing seneng, anjingnya lompat-lompat seneng. Wah, ini cocok ini TK buat saya, gitu ya. Nah, pelajaran hari kedua berenang, gitu ya. Si kucing, si anjing takut air. Jadi pada saat pelajaran berenang, yang paling senang adalah bebek, gitu ya. Sehingga kucing bilang, bebek itu kalau berenang kok enak ya, gampang sekali ya. Padahal saya mau masuk kena air saja saya sudah takut, gitu ya. Nah, demikian juga kalau pelajarannya adalah terbang.
burung yang paling jago gitu. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Sebuah fakta bahwa burung terbang dengan gagahnya, kucing gembira memanjat pohon, anjing merasa senang saat berlari, dan bebek dengan mudahnya berenang. Nah, dari sini, dari cerita ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap orang itu berbeda dengan talenta yang ada masing-masing yang dimilikinya. Dan sayangnya seringkali terjadi bahwa kita menyamaratakan dan menganggap semua orang memiliki talenta dan kemampuan yang sama, meskipun kenyataannya tidak sama. Ya. Nah, setiap kita punya talentanya sendiri. Itu semacam kode bawaan lahir. Kita menjadi hebat, kita menjadi sukses, berlatih hingga mencapai hasil terbaik bila yang dilatih itu berdasarkan talenta dominan yang kita miliki. Oke ya, sama kayak menulis tadi. Masa kita mau latihan terus menulis pakai tangan kiri, sementara kalau kita menulis tangan kanan kita jauh lebih cepat dan lebih baik, gitu ya. Ada pilihan di sana. Mau latihan tangan kanan sebagai talenta dominan kita, atau tetap tangan kiri dengan segala kemungkinan keberhasilannya masing-masing gitu. Nah, ini adalah Sally, gitu ya. Nah, Sally ini ketika keluarga besarnya itu pergi rekreasi, menonton bioskop bareng-bareng, selalu mereka mengandalkan Sally untuk mengatur urusan A hingga Z. Dan sesekali Sally bertanya ke keluarganya, mengapa sih kok harus aku yang selalu disuruh melakukan itu, mengurus semua keperluan itu? Mereka bilang, Sally itu melakukan semuanya dengan baik, cepat, efektif, dan tuntas. Lebih cepat dibandingkan anggota-anggota keluarganya yang lain. Nah, itu jawaban dari anggota keluarganya yang lain. Nah, dalam bahasa Galuh, Sally ini punya sebuah talenta dominan, yaitu talenta dominan untuk mengatur sesuatu, gitu ya, apakah aktivitas, event dan sebagainya. Nah, suatu ketika Sally diajak berdiskusi dengan temannya, gitu ya, dia tuh bilang, aku itu memang suka mengatur sesuatu. Yang ada dalam pikiran saya adalah memikirkan bagaimana orang dan resources yang ada itu dapat optimal terhubung satu dengan yang lain. Aku juga dapat membaca, dalam tanda kutip, siapa yang mampu dan mau membantu dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu urusan atau tugas. Oke ya. Nah, bahwa ini adalah bawaan atau talenta dominan yang melekat pada Sally, sehingga urusan A sampai Z yang diserahkan kepada Sally ketika keluarganya rekreasi keluarga itu memang bisa tuntas diselesaikan oleh Sally. Oke. Nah, talenta itu menjadi penting karena kita tidak mampu melakukan semua hal sama baiknya dengan orang lain. Demikian sebaliknya, orang lain juga tidak bisa melakukan hal yang sama baiknya dengan kita. Setiap orang punya keunggulannya masing-masing. Nah, teman-teman, semakin seseorang itu memahami apa yang membuat dirinya, orang lain, kliennya, atau timnya, ya, tim itu berarti gabungan dari beberapa orang, mereka punya kunci-kunci istimewa, kunci-kunci yang merupakan talenta dominannya, lalu menggunakan talenta dominannya itu dengan optimal, maka akan semakin tinggi pula peluang keberhasilannya. Nah, dari tadi kita berbicara tentang talenta, strength. Talenta, strength. Apa sih Pak itu sebetulnya? Nah, ya. Talenta itu adalah sebuah pola dari perasaan kita, pemikiran kita, ide kita, serta perilaku yang terjadi berulang secara alami
dan sebagian besar merupakan kode bawaan lahir. Nanti saya cerita tentang kode bawaan lahir itu ya. Nah, lalu seiring waktu kita mendapatkan pengetahuan dari sekolah atau lingkungan atau orang-orang yang hadir di dalam hidup kita. Lantas pengetahuan itu kita praktekkan berulang-ulang, menjadikan kita berpengalaman, lebih ahli, dan akhirnya berkembang menjadi kekuatan kita. Oh ya, by the way, 5 talenta terbesar saya menurut hasil assessment Gallup adalah saya nomor 1 learner, nomor 2 achiever, nomor 3 maximizer, nomor 4 disiplin, dan nomor 5 input. Suatu ketika karena saya punya learner ya, saya dalam tanda kutip nggak terima, masa iya sih? Akhirnya saya cari itu ya, riset-risetnya. Saya ketemu di dalam salah satu bukunya Gallup bahwa pernah sebuah riset dilakukan terhadap 1.000 anak ya, 1.000 anak di luar negeri. Ketika dia berusia 6 tahun, ya 1.000 anak itu diukur atau dilihat personality-nya, karena personality itu mempengaruhi perilaku. Ya, sedangkan talenta ini adalah juga berkaitan dengan perilaku. Nah, 1.000 orang itu kemudian setelah 20 tahun kemudian, berarti dia usia 26 tahun ya. Orang yang sama yang tadinya menjadi anak sekarang sudah menjadi orang gitu ya. Dites lagi. Apa yang terjadi? Buku itu bilang tidak angka, tapi bilang sebagian besar tinggal. Artinya sebagian besar tetap gitu ya. Saya nggak puas, saya cari buku yang lain. Ya. Saya temukan sebuah buku yang menyebutkan angka gitu ya, menyebutkan angka. Angka itu disebutkan setidaknya 50% itu stay gitu ya. Dari talenta kita di bawah lahir sampai dengan besar gitu ya. Dan umumnya secara teoritis umur 18 tahun itu sudah matang ya, sudah kelihatan. Nah, lantas rasa learner saya mulai terobati. Oke, kalau gitu saya lanjutin nih, saya membahas tentang apa namanya talent dan strength gitu. Oke. Nah, teman-teman, Gallup bilang talenta saja tidak akan menjadi strength kalau kita tidak menaruh investment di sana. Ibarat masih menjadi bahan, ibarat masih menjadi bibit ya, hingga kita menginvestasikan waktu, pengetahuan, pengalaman yang menjadikan kita punya kemampuan lebih pada suatu bidang tertentu. Ya. Nah, ibaratnya begini. Seringkali kita itu punya persepsi atau pandangan bahwa ketika kita, anak kita, adik kita tidak bisa mengikuti suatu mata kuliah, katakanlah suatu mata pelajaran gitu ya, matematika gitu ya, yang nilainya mungkin masih kurang ya, kita punya pandangan, oh kalau dileskan ini akan naik nilainya dari 6 misalkan akan menjadi 9 atau 10 gitu ya. Sayangnya kalau dia tidak punya talenta di situ ya, mungkin les-les itu akan memberikan progres yang kurang optimal. Mungkin dari 6 menjadi 7 gitu ya. Tapi kalau dia talentanya dalam bidang komunikasi, kemudian kita asah itu talenta komunikasinya, mungkin dari nilainya 7 kita ikutkan, kita asah bisa menjadi 9, bisa menjadi seseorang dengan punya kemampuan komunikasi yang tinggi dengan nilai 9, sehingga dia dalam tanda kutip akan punya peluang menjadi bintang pada bidang itu, dibandingkan kita mendorong dia untuk ikut menaikkan nilai pelajaran matematikanya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, teman-teman, lantas ada pertanyaan, gimana kita bisa mengetahui talenta kita? Nah, ada beberapa cara, tetapi cara yang paling mudah menurut saya adalah dengan mengikuti assessment dari Clifton Strength Finder. Kita ulang ya, ini adalah produknya Gallup, Clifton Strength Finder. Teman-teman akan ikut assessment, ya, kira-kira
ada pertanyaan itu 100 sekian gitu ya, yang akan selesai 1 jam 10 menit lah ya kalau lancar gitu. Jadi nanti kalau memang teman-teman mau ikut, silahkan ikut supaya teman-teman tahu talentanya apa. Oke, nanti setelah teman-teman ikut ini, teman-teman akan tahu bergantung teman-teman membeli produknya yang 5, top 5 atau 34 semua ya. Tapi nanti teman-teman akan dapat sebuah informasi tentang apa yang disebut dengan cluster of talent ya. Jadi talenta itu di-cluster sama mereka, yaitu cluster executing, influencing, relationship building, dan strategic thinking. Iki opo to, Pak? Nah, kira-kira begini. Cluster executing, orang-orang yang punya talenta di sana, itu adalah orang-orang yang punya sebuah kemampuan bagaimana membuat suatu hal itu dapat terjadi atau dapat terwujud. Jadi sifatnya adalah eksekusi. Nah, Sally yang punya arranger ya, kemampuan talenta untuk mengatur sesuatu itu masuk di dalam domain atau cluster executing. Orang-orang dengan talenta dominan influencing itu adalah orang-orang yang memahami bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bercerita, bagaimana dia mengartikulasikan pikiran dalam bentuk komunikasi-komunikasi dengan orang lain, bagaimana dia bisa memastikan dia didengar oleh orang lain atau timnya, pendapat timnya didengar dengan orang lain, dan dia tahu bagaimana mengambil alih situasi. Maksudnya situasi itu suasana gitu ya. Nah, orang-orang dengan cluster relationship building itu adalah orang-orang yang memahami bagaimana membangun hubungan yang kuat, bagaimana membangun kebersamaan, dan bagaimana membuat tim itu solid gitu ya. Nah, sedangkan strategic thinking itu adalah bagaimana dia menyerap informasi, mempertimbangkan hal yang mungkin terjadi, dan memberikan saran untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, teman-teman bisa membeli ya kode assessment itu top 5-nya saja seharga 314.000 sekian, atau mengambil yang semuanya lengkap 34 talenta ya 785. Gimana caranya? Nah, nanti dibantu oleh teman-teman strength coach kita atau dibantu oleh teman-teman BWI. Nah, teman-teman, inilah mapping dari 34 tema atau talenta yang ditaruh di dalam 4 domain atau 4 cluster ya. Executing itu ada achiever dan seterusnya, influencing itu ada activator, relationship itu ada ini, strategic thinking itu ada ini. Talenta 34 ini adalah bahasa spesifik ya, dalam tanda kutip. Kita ulang ya, bahasa spesifik yang digunakan oleh Gallup untuk mengkode, menjelaskan sebuah talenta. Pengertiannya apa achiever? Nah, itu ada di dalam hasil assessment kita. Nah, kalau teman-teman ikut 5, yang muncul ya 5 saja. Kalau teman-teman ikut 34, yang muncul 34. Mulai nomor 1 sampai 34 apa? Dan sudah ditaruh di klasternya masing-masing. Apakah itu executing, influencing, relationship building, dan strategic thinking. Ini punya saya. Saya relatif top 10 saya tersebar di keempat klaster. Ya. Saya punya 4 di strategic, masing-masing 2 di klaster yang lain. Itu top 10 saya. Nah, pertanyaannya, Pak, dari semua orang di dunia ini berapa orang yang sudah melakukan ini? Pada saat 2 tahun yang lalu, 2019, itu kalau teman-teman lihat, ya itu ada. Anda ini orang yang keberapa gitu ya. Waktu itu sudah 22 juta sekian ya. 22 juta sekian orang mengambil tes ini. Dan 3 besar dari hasil seluruh orang di dunia, nomor 1 adalah achiever, learner, dan responsibility. Nanti teman-teman akan dapat spesifiknya seperti ini. Apa sih isi itu achiever, apa itu learner? Nah, ini penting. Kalau kita sudah tahu masing-masing anggota tim kita, top 5-nya apa, top 10-nya apa, kita bisa menaruh
ya talenta-talenta itu pada bidangnya masing-masing. Sehingga secara tim, kita ulang ya, secara tim kita tahu tim kita itu punya kekuatan di mana. Apakah di executing atau di strategic thinking. Nah, kebetulan yang tim ini semuanya lengkap gitu ya. Masing-masing klaster ada gitu ya. Sehingga relatif kekuatan tim ini tersebar di 4 klaster itu. Nah, dengan memahami karakter, talenta dari tim Anda, ya kita tahu bahwa oh kita punya kelebihan di sini. Ya. Si Bagus ini punya kelebihan di thinking. Ya. Jadi jangan kasih Bagus itu hal-hal yang akan menyulitkan kalau dia diberikan tugas yang tidak berkaitan dengan thinking. Sama seperti tangan kiri disuruh paksa-paksa nulis pakai tangan kanan, gitu ya. Terbalik, tangan kiri disuruh paksa-paksa, padahal kita menggunakan tangan kanan biasanya. Oke. Nah, teman-teman, coach yang terbaik itu akan membantu seseorang atau tim untuk membuka pintu, menemukan potensi-potensi hebat mereka. Dengan cara apa? Nah, kalau kita pakai pendekatan kucingnya Gallup, ya, caranya adalah memahamkan, ya, memahamkan dan meyakinkan bahwa klien kita punya talenta dominan itu. Setelah dia paham, nah nanti barangkali Pak Wawang dan Pak Budi bisa menceritakan secara real pada saat melakukan coaching ke klien-kliennya itu gimana sih setelah mereka paham. Oke ya Pak, nanti ya setelah ini 5 menit lagi kira-kira. Nah, setelah dia paham, yakin, punya confidentiality, punya confidential keyakinan penuh bahwa itu melekat pada saya. Saya pernah melakukan hal sukses yang ketika sukses itu terjadi, talenta dominan saya yang berpengaruh adalah ini. Maka talenta dominan yang sudah pernah digunakannya itu dicoba untuk digunakan pada hal-hal atau tujuan lain. Kita dorong mereka untuk menerapkannya pada sebuah tujuan spesifik yang ingin dicapainya dalam kurun waktu tertentu. Oke ya, saya rasa itu proses normal dari saat kita melakukan sesi coaching. Nah, teman-teman, kalau pakai tekniknya Gallup itu berarti kita melakukan apa yang disebut dengan name it, claim it, aim it. Itu adalah talentanya. Ketika kita menggunakan porsi terbesar energi kita untuk mengembangkan talenta dan kekuatan, maka kita sebenarnya akan bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Oke, ini slide terakhir saya. Ini adalah sebuah quote yang menarik dari Donald Clifton. Beliau ini yang menemukan Clifton Strength ya. Bayangkan sebuah dunia atau sebuah lokasi atau sebuah lingkungan tempat kita berada di mana setiap saat semua orang memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik versi dirinya. Ya. Oke, kita setelah ini akan melakukan sharing session. Silakan on Pak ya, Pak Wawang dan Pak Budi. Nah, silakan Pak Wawang dan Pak Budi di antara sekian puluh atau sekian ratus melakukan sesi coaching dengan menggunakan strength atau dulu sebelumnya sebelum ikut strength certification dari BWI belum melakukan dengan cara coaching, apa perbedaan di antaranya? Kemudian apa sih manfaat spesifiknya Pak kalau kita menggunakan pendekatan strength ketika kita melakukan coaching? Nah, dan yang penting adalah di antara sekian banyak itu, Bapak punya sesi coaching yang paling menarik, yang paling berkesan di benak Bapak itu apa gitu ya. Nah, selama kira-kira 25 menit ke depan, Pak, kita akan bahas itu ya. Oke, silakan. Sambil nanti kita melihat ya, sambil kita melihat chat room kita, Q&A kita nanti kita sampaikan. Oke, Pak Budi, silakan Pak Budi, ada waktu untuk Bapak ya, nanti dibagi dengan Pak Wawan. Silakan Pak Budi memulai. Silakan Pak. Terima kasih Pak Fatoni. Semangat sore untuk semua peserta
apa namanya festival Strength Indonesia ya, Indonesia Festival Strength. Senang sekali Pak Fatoni, Pak Wawang, hari ini kita ketemu banyak pembicara hebat luar biasa dan kita ya ikut nimbrung sedikit gitu ya. Iya Pak Fatoni, saya bersyukur menjadi strength coach ya. Saya sebelumnya kan memang sudah sejak 2008 menjadi business coach gitu ya. Oke Pak. Selama ini kita meng-coach orang dengan business coach itu ya umum Pak gitu. Sehingga kadang-kadang orang itu nggak nyaman tatkala melakukan itu gitu ya. Oke. Nah begitu saya menjadi strength coach, saya menjawab Pak, pendekatan itu tak praktekkan Pak. Oke. Dan ternyata luar biasa Pak, luar biasa, orang enjoy dan hasilnya maksimal Pak. Saya ambil contoh, saya kebetulan tidak hanya meng-coach startup, saya itu meng-coach ya pejabat, meng-coach guru besar, dan memang yang banyak startup Pak, yang banyak. Ya, ini ada salah satu contoh yang paling menarik itu saya meng-coach seorang wakil bupati dan seorang guru besar Pak. Dia spesialis top lah Pak untuk di onkologi gitu ya, onkologi, ginekologi itu top dia. Nah, dia tuh nggak sadar selama ini bahwa dia punya talenta futuristik, ya, futuristik, individualization, positivity, self assurance, dan learner Pak. Nah, selama dia jadi dokter itu selalu ide-idenya itu nggak bisa ditangkap orang Pak. Tapi dia bisa menyelesaikan gitu loh Pak. Nah, tatkala awal mendirikan rumah sakit ini idenya pokoknya lain dari yang lain. Sehingga saat tatkala dilontarkan, orang-orang pada nggak yakin apa iya gitu. Nah, bener Pak, begitu buka nggak terlalu rame Pak. Makanya dia nyari coach, ketemulah Budi Utoyo, ceritanya begitu Pak. Ya, harus biasa dia pertama dia yang top 5 dulu Pak. Begitu top 5 selesai, saya coach itu dia baru, Pak Budi kok bisa ya, saya tes 20 menit, itu bener-bener saya. Kaget Pak dia Pak. Artinya kan udah name it dong Pak. Dia kaget. Oke, begitu saya coach Pak, coba kita flashback mundur Pak. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang Bapak lakukan tuh yang tadinya orang nggak yakin ternyata Bapak selesai? Oh banyak Pak Budi. Berarti claim it gitu Pak ya. Ya. Nah dia terus bingung Pak Budi ini gimana? Saya meramaikan rumah sakit ini gitu. Oke. Nah saya katakan Pak kembali Bapak ke talent Bapak. Ya gimana Pak Budi? Nah ini pentingnya coach Pak. Ya pentingnya coach di situ karena saya sering menganalogikan begini Pak Fatoni dan teman-teman semuanya. Anda punya suara bagus. Ya. Ya, tapi Anda nggak pernah ikut audisi, nggak pernah belajar. Ya Anda akan jadi cuma karaoke di rumah aja kan. Seperti itu Pak. Ya kan? Ya. Ini saya ilustrasikan begitu. Sama Pak. Bapak itu talentanya hebat. Tapi kalau Bapak tidak fokus ke situ, akhirnya Bapak mikirnya, ya Bapak belajar macam-macam lah yang mungkin itu bukan Bapak gitu loh. Nah, baru Pak dia sadar ya kan. Oke, nah kita bimbing Pak. Pak futuristik. Oke. Ide Bapak itu apa? Sehingga Bapak yakin ini kan futuristik Pak. Oh iya gini-gini. Nah itu saya suruh buat Pak. Apa keunggulan rumah sakit ini apa? Visi ke depan rumah sakit ini apa? Gitu loh Pak. Maksudnya beliau punya talenta dominannya adalah futuristik ya? Futuristik itu nomor 1 Pak. Oke, malah nomor 1. Oke, silakan Pak. Makanya dia sering ditertawakan teman-teman yang lain kan. Ulah nggak mungkin ini seperti itu. Nah, makanya begitu kita sadarkan itu, Bapak sekarang catat apa visinya rumah sakit ini, apa keunggulan rumah sakit ini Bapak catat. Nah, terus kita coach kan Pak, kita coach, coba jadikan itu sales script. Naskah penjualan. Yang semua orang yang ada di rumah sakit itu kalau ditanya rumah sakit itu semuanya bisa menjelaskan. Wah, baru dia seneng Pak. Wah, gitu ya. Nah, dia lupa juga bahwa dia punya individualization Pak. Nomor 2-nya individualization. Berarti kan dia sangat paham orang per orang Pak. Iya. Nah, Bapak coba mereka-mereka ini sesuai nggak dengan tempatnya?
Kalau orang nggak sesuai dengan tempatnya, Pak, nggak akan maksimal. Nah, ini dia mulai melakukan assessment di masing-masing bagian, Pak. Semua karyawan di assessment, Pak, gitu ya. Wah, ini seru, Pak. Nah, dia terus, Pak, positivity, di awal positivity dia bingung, Pak. Pak, maaf Pak, 3 menit lagi nanti beralih ke Pak Wawang ya. Oke. Ini saya nggak ingin contoh itu seru banget, Pak. Kalau orang mengetahui talentanya dan di coach, dia tahu memaksimalkannya bagaimana gitu loh, Pak. Oke. Nah, dia punya talenta ketika itu positivity, Pak. Bener, Pak. Saya itu selalu semangat, tapi bagaimana mengaplikasikan di rumah sakit gitu loh. Ini kan kadang-kadang orang nggak tahu mengaplikasikannya, Pak. Oke. Pak, kira-kira kalau mau kerja terus orang Anda ciptakan yel-yel, pengaruhnya besar nggak, Pak? Wah, ciptakan yel-yel. Terus membuat tulisan-tulisan yang sifatnya motivated, Pak. Jadi di rumah sakit ditempelin sekarang ini. Bagaimana karyawan termotivasi dengan membaca tulisan-tulisan itu, gitu loh, Pak. Terus, ya seperti itu, ya. Nah, dari situ dia itu terus mencoba, Pak Budi, terus ini bagaimana cara terus supaya saya bilang, Pak, orang sukses itu pasti akrab dengan goal, saya bilang gitu. Ya, Bapak bikin dong rumah sakit ini goal per 6 bulan atau per setahun. Nah, aplikasikan talenta Bapak itu untuk mewujudkan goal itu dalam bentuk action plan. Ya. Nah, tentunya talenta Bapak akan menjadi kekuatan yang luar biasa kalau Bapak memasukkan ilmu-ilmu Bapak untuk diaplikasikan ke dalam talenta-talenta itu gitu. Oke. Sehingga ilmu Bapak, pengalaman Bapak itu akan menjadikan sesuatu yang teraplikasikan dengan baik dengan memanfaatkan strength-nya. Kira-kira begitu Pak Fatoni. Oke, Pak. Sebelum ke Pak Wawang, saya tanya ke Pak Budi. Pak Budi, setelah Bapak ikut BWI certification itu, ya mungkin tahun ini ya, Bapak sudah melakukan sesi coaching ke berapa orang, Pak? 80-an lah, Pak. 80-an. 80 orang ya. Oke, luar biasa. Oke, kita beralih ke Pak Wawang. Kalau Pak Wawang sudah berapa, Pak? 100 sekian? Ya, lebih kurang hampir sama dengan Pak Budi. 80-an, hampir mencapai 100. Dari kurang lebih 40 klien yang ada, Pak. Jadi menarik sekali ini Pak Budi. Oke, silakan Pak Wawang menceritakan pengalaman beliau. Pengalamannya, Pak. Ayo, Pak. Baik. Bapak sekalian, kenalkan nama saya Wawang Sukmoro. Jadi tadi ada tulisannya agak sedikit spelling mistake, Sukmoro. Saya sama dengan Pak Fatoni, sama dengan Pak Andi, ICF member Pak, chapter Jakarta. Kalau saya chapternya Jakarta, kemudian saya sudah terakreditasi untuk jadi ACC atau Associate Certified Coach-nya ICF. Nah, totalnya sampai dengan saat ini kurang lebih 300 jam. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa ngambil ke next level, ke level 2 atau PCC. Nah, ini menarik Bapak Ibu, karena sebelum kenal Pak San, belum kenal Pak Fatoni sama Pak Andi dan grupnya BWI ini, saya menggunakan model-model klasik atau GROW modelnya ICF. Kemudian kenal ini, keren banget. Kenapa keren? Karena gini, 30% dari klien saya, 30% dari klien saya, totalnya itu klien saya kira 120-an. Ya. Dari 30% itu adalah kliennya Gallup, kemudian jam terbangnya kurang lebih itu 25% adalah Gallup Strength. Nah, ini dipergunakan Bapak Ibu sekalian tidak hanya one on one, tetapi juga pada kelompok kerja. Nah, gunanya apa nih? Tadi Pak Fatoni udah cakep banget, udah cerita tentang tim grid ya. Jadi seluruh tim di list, kemudian nanti kalau misalkan Bapak korporasi gitu ya, karena saya punya satu klien korporasi, mereka lagi bangun culture company, kemudian mereka juga lagi bangun target untuk 2022 dan growth-nya mereka luar biasa. Pandemi ini mereka mencanangkan di atas 15%, itu luar biasa menurut saya. Luar biasa. Dan mereka menggunakan strength ini dari tim grid tadi. Karena begini Bapak Ibu, tadi disampaikan tentang execution, influencing, relationship, strategic thinking. Lalu bagaimana itu menggunakan mereka? Karena mereka kan persis seperti ceritakan, ada yang itik, ada yang ayam, ada yang dan sebagainya. Mereka punya kekuatan. Tim itu punya kekuatan. Jadi ketika membuat goal tahunan itu penting banget. Misalkan kayak Pak Andi ngajarin OKR. Nah, bagaimana OKR itu diterapkan dengan menggunakan polanya si Gallup. Jadi orang yang senang eksekusi ya gagal gitu ya, yang eksekusi gitu. Influencing yang senang mempengaruhi jangka pendek ya jangka pendek. Karena
bedanya influencing sama relationship kalau menurut saya gampangannya gini, banyak orang bisa pacaran tapi jarang orang yang bisa memelihara hubungan jangka panjang atau relationship. Jadi kekuatan-kekuatan ini menjadi penting. Jadi ada banyak organisasi tidak memiliki orang-orang yang pintar ngomong, influencing ke orang. Jadi serahkan ke dia untuk ngomong sama orang sehingga programnya bisa sukses. Seperti Pak Budi tadi sampaikan. Terus orang-orang yang senang mikir, strategic thinking, ya biar dia mikir gitu loh. Jadi empat sendi ini, 4 domain ini kalau dipetakan dengan baik itu keren banget Bapak Ibu. Ya, jadi ambil. Karena saya sendiri merasakan dengan Gallup ini, saya akan mudah sekali untuk meng-coach Anda, kita meng-coach klien, karena apa? Pola pattern-nya udah jelas. Sehingga menjadi direktif coaching yang bagus, yang lebih cepat hasilnya dibanding dengan menggunakan grup. Itu pengalaman saya, Pak Fatoni. Jadi saya yakin Gallup ini memang alat yang luar biasa karena sudah diikuti hampir 23 juta sampai dengan tahun ini Pak Fatoni. Jadi pasti presisinya kalau pengalaman saya Pak, mostly about 80% more Pak. Jadi lebih dari 80% orang tuh hampir match Pak dengan hasil tesnya Gallup. Dan ini yang menarik Pak. Mereka dulunya menganggap bahwa tim kerja adalah sama-sama kerja. Ya. Kerja sama-sama kerja. Jadi kalau ada beras 20 karung, timnya ada 4, maka masing-masing harus ngangkat 5 kan begitu. Dengan memahami Gallup ini, mereka berkolaborasi. Ada yang punya otot, ada yang punya otak. Jadi dibagi-bagi. Ini yang menarik, Pak. Ini yang menarik. Karena apa? Karena dalam tim itu tidak cuma kerjasama, tetapi bagaimana mereka respect orang yang memiliki kelebihan, sekaligus kita sebagai manusia yang katanya Gusti Allah, kita adalah makhluk yang sempurna, justru malah sempurnanya adalah ketika membuka diri pada kelebihan-kelebihan orang lain untuk masuk ke dalam diri kita, sehingga timnya lebih bersinergi. Ini keunggulannya Gallup ketika kita bisa membuat tim grade di korporasi Anda, di organisasi Anda. Jadi dengan biaya yang kayak tadi menurut saya sangat murah. Kenapa? Karena tim jadi paham, tim jadi respect sama temennya, akhirnya semua orang menjadi berkolaborasi. Karena kalau Pak Budi tadi ngomong karaoke, bener Pak. Semua orang itu bisa nyanyi, saya yakin. Pasti, saya juga bisa nyanyi. Cuma kalau saya nyanyi, pendengarnya itu tuluk kuping gitu kan. Itu yang jadi masalah. Nah, daripada saya menyanyi, mendingan saya ngomong. Jadi ini adalah cara penting kita mengetahui elemen-elemen strength yang kita miliki. Ngaten, Pak Oke, ya. Oke, terima kasih untuk sesi sharing awal ya. Terima kasih. Jadi teman-teman, beliau-beliau ini adalah 2 orang alumni yang berhasil mempraktekkan coaching berbasiskan strength. Nah, lantas ada pertanyaan, loh Pak, kalau saya di korporasi, di perusahaan, tidak melakukan sesi coaching untuk klien bagaimana? Ya bisa, menurut saya bisa. Misalkan kita adalah owner-nya atau kita adalah bagian yang dipercaya untuk mengurus people development-nya, tentu saja bisa. Betul begitu ya Pak Wawang ya? Nah, itu Mbak Louis udah pernah ngerasain Mbak Louis. Bagaimana Mbak Louis kalau ditanya, boh aku kurang ngerti. Nah, dari kita pertanyaan-pertanyaan coaching yang kita pelajari, Pak, akhirnya bisa membuka dengan kesabaran, akhirnya keluar. Ini ada kasus menarik, Pak. Jadi ada salah satu CFO, ketika dites, hasilnya tuh 2 yang paling menonjol adalah achiever sama maximizer. Oke. Gila tuh Pak dia. Udah manusia angka, tukang maksa, waduh kan kerja keras. Bener Pak, dia itu hampir dipecat, Pak. Hampir saja dipecat. Karena apa? Karena di gayanya memang memaksa, karena ya memang benar karena kondisi perusahaannya adalah lagi situasi begitu. Tapi kalau situasi memang sudah mulai naik ya jangan gunakan itu lagi. Kalau gunakan maksa sama geberin terus ya kasihan anak buahnya. Stres Pak, akhirnya burn out. Nah, ini penting banget organisasi memahami ini, Pak Fatoni. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Kita jawab bareng ya, Pak. Pak, mungkinkah dalam mengisi Gallup survei atau assessment itu peserta memanipulasi jawabannya supaya hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang ingin dia keluarkan gitu ya hasilnya? Manusiawi, Pak, kalau saya jawab. Itu manusiawi. Dan saya ketemu itu, Pak. Karena gini, satu kelompok departemen, ini benar Pak, satu kelompok departemen kan dipengaruhi pimpinannya sama temannya, dan itu terbentuk Pak. Jadi individualisasi semua, ranger semua. So what gitu? Saya bilang ya nggak ada masalah.
nggak ada masalah. Kalau Anda memang sudah tahu itu, artinya kan Anda akhirnya terprogramnya seperti itu, Pak. Karena mungkin di organisasi itu, itulah yang diperlukan. Jadi ada suatu organisasi, Pak, yang saya quote, jadi ada beberapa perusahaan, itu tipenya, Pak, asik banget, Pak. Apa? Harmonisasi. Benar, Pak. Organisasinya itu quiet, Pak. Istilahnya sendok jatuh aja nggak boleh, nggak nyaman gitu. Jadi hati-hati kalau masuk organisasi, orang aktivator masuk organisasi yang banyak orang harmoninya, rumit gitu masih, wah ini orang ini wah cerewet banget sih gitu. Nah ini menarik, Pak. Tapi menurut saya apakah manipulasi nggak itu manusiawi? Hanya bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Karena mungkin program dia di saat itu adalah seperti itu gitu loh, Pak. Itu pendapat saya sih, Pak. Oke. Kita beralih ke Pak Budi ya. Pak Budi, ketika Bapak melakukan sesi coaching dari orang atau klien Bapak yang tadinya tidak tahu talenta dominannya apa, lantas menjadi tahu setelah ikut assessment, pernah ada yang seperti itu, Pak? Terus respon kliennya seperti apa, Pak? Silakan. Jadi kalau tadi Pak Wawang 80% dari klien yang saya coach itu dia mengatakan rata-rata 90% itu diri dia gitu. Ya, rata-rata seperti itu, Pak. Nah, tadi menjawab pertanyaan yang apakah mungkin dia menipu, yaitu sebenarnya seperti yang kita dapatkan di saat kita mendapatkan materi coaching ya. Bahwa 170 pertanyaan itu kan ya dengan kecepatan menjawab itu sebenarnya tingkat dia menipu itu untuk menghasilkan hasil meleset itu relatif kecil menurut saya. Ya, hasilnya meleset itu kecil. Ya. Jadi menurut saya itu. Jadi tapi kebanyakan mereka dari semua yang saya coach itu heran, Pak. Lu kok bisa tahu cuma 20 menit itu menggambarkan dia gitu. Dan mereka kebanyakan apa nggak tahu, makanya dia membutuhkan coach, Pak. Ya. Nah, saya lucu tuh ini, Pak, mengcoach satu perusahaan yang skala nasional, Pak. Oke, gimana itu, Pak? Pak Budi, tolong saya jadi saya disuruh mengcoach calon karyawan yang levelnya manajer, Pak. Oke, terus dia tuh mencari manajer yang untuk seluruh Indonesia, Pak, seluruh kota besar seluruh Indonesia. Ya. Nasional level ya. Nah, saya sebelum saya mengetes mereka, saya minta, Pak, kualifikasi yang diminta itu apa? Itu yang saya minta dulu. Saya cari orang yang tanggung jawabnya tinggi, pinter ngomong. Nah, itu. Karena apa? Klien dia itu kebanyakan pemerintah, Pak. Jadi, oh ya udah. Berarti kan kita sebagai coach juga akan menentukan dong permintaan dia apa. Sehingga kita sebagai coach ini menyeleksi orang, kita arahkan talenta orang-orang yang memenuhi permintaan daripada klien saya yang perusahaan nasional ini, Pak. Jadi orang-orang responsibility, orang-orang achiever gitu ya, orang-orang communication itu. Dan kebetulan begitu dia buka lowongan itu kok saya kaget, Pak. Nah, ini pengalaman juga. Pak Wawang juga mungkin nanti bisa share. Saya itu tatkala mengetes orang daerah dengan orang kota besar, itu beda banget, Pak. Artinya, Pak? Artinya gini, orang-orang daerah itu talentanya bagus-bagus, tapi karena nggak diasah, Pak, ya omset itu cuma 70 juta. Jadi kalau kita tanya pengalaman itu sebagai manajer, ya naikkan omset dari 70 juta ke 150 juta. Tapi di kota besar, Pak, dia bisa jual mobil dari 200 menjadi 312 mobil, Pak. Oke, ya Pak. Signifikan. Ya, ini kalau diteruskan bisa panjang sampai jam 12 gitu ya. Tapi satu saya dari Bu Gracia. Dari Bu Gracia ada pertanyaan gini. Brain skill atau brain fit itu apa? Kalau menurut saya lebih kepada emotional intelligence dibanding brain. Karena lebih kepada ketajaman seseorang terhadap emosi. Makanya tadi saya sebutkan bagaimana bisa menerima, menghormati orang lain. Kan ini penting. Kecerdasan emosi menurut saya jauh lebih penting daripada kecerdasan si brain tadi. Jadi moga-moga sih itu menjawab. Terima kasih Pak Tony waktunya. Terima kasih sesi yang menarik, Pak.
Pak Wawang, Pak Budi, ya terima kasih banget sudah berbagi. Terima Saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan Anda sampai dengan jam sekian. Sekarang pilihan bergantung pada Anda. Anda ingin tahu apa talenta dominan Anda? Anda ingin mengoptimalkan talenta dominan itu menjadi sebuah kinerja yang baik, maka saatnya Anda punya keputusan kapan akan melakukan tes dan kapan akan mengasah talenta itu menjadi sebuah strength Anda. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Ali. Terima kasih Mas Ali.